Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Okta Putra dari kelas 1 GM 1K jurusan manajemen. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 6 poin sistem teknologi informasi. Yang pertama, komponen utama sistem teknologi informasi. Yang kedua, peran dan manfaat teknologi informasi. Yang ketiga, pengertian input device dan output device beserta contoh. Yang keempat, peran dan penerapan teknologi informasi pada penanganan bencana alam. Yang kelima, data dan informasi. Yang terakhir, keenam itu tentang kecerdasan buatan. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu komponen utama sistem teknologi informasi. Komponen utama di dalam sistem teknologi informasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware ini merupakan komponen fisik dari sebuah komputer seperti CPU atau Central Processing Unit. CPU ini sendiri merupakan otak dari sebuah komputer. Kemudian ada yang namanya input device, output device, serta storage. Komponen yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Software ini merupakan sebuah program komputer yang dibuat dengan skrip-skrip tertentu atau bahasa-bahasa pemrograman tertentu seperti sistem operasi. Contohnya itu Windows yang sering kita kenal, dan aplikasi serta bahasa pemrograman. Yang ketiga itu ada perangkat otak atau brainware. Perangkat otak atau brainware ini merupakan user atau pengguna dari sebuah komputer. Tanpa pengguna atau tanpa user, sebuah komputer itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Poin yang kedua, peran dan manfaat teknologi informasi. Teknologi informasi berperan sebagai alat bantu dalam pengolahan data dan komunikasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, mendukung kegiatan bisnis seperti pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan, kemudian menyediakan akses informasi secara cepat dan global. Manfaatnya untuk mengefisienkan waktu dan tenaga, kemudian akurasi tinggi dalam pengolahan data, meningkatkan produktivitas kinerja kita, kemudian memudahkan komunikasi melalui email dan media sosial dan video conference. Yang terakhir itu manfaatnya memudahkan penyimpanan dan pencarian data. Poin yang ketiga, pengertian input device dan output device. Input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, seperti contohnya keyboard, mouse, mikrofon, dan webcam. Kemudian untuk output device merupakan perangkat yang digunakan untuk menyajikan atau menampilkan sebuah data. Contohnya itu seperti printer, proyektor, dan speaker. Poin yang keempat, peranan dan manfaat penerapan teknologi informasi pada penanganan bencana alam. Teknologi informasi berperan untuk membantu memantau dan peringatan dini bencana alam, kemudian mengumpulkan dan mengolah data korban kerusakan dengan cepat, menyebarkan informasi darurat kepada masyarakat melalui media sosial, serta mendukung koordinasi tim penyelamat dengan sistem komunikasi berbasis internet dan satelit. Penerapannya adalah sistem peringatan dini, aplikasi pelaporan bencana, drone dan citra satelit untuk memantau wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Yang terakhir itu media sosial untuk penyebaran informasi dan koordinasi bantuan. Poin yang kelima, data dan informasi. Data merupakan sebuah kumpulan fakta mentah, angka, teks, gambar, atau suara yang belum diolah dan belum memiliki makna tertentu. Data tersebut diolah sehingga menjadi bermakna, berguna, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu disebut dengan informasi. Poin yang keenam itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau yang sering kita kenal dengan nama AI. AI merupakan teknologi atau bagian dari ilmu komputer yang membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Contohnya asisten virtual. Contoh asisten virtual ini di iPhone
kita kenal dengan namanya Siri, ada yang ChatGPT, kalau di Google itu ada yang namanya Google Assistant, kemudian ada self driving car, kemudian pendeteksi wajah dan suara, serta chatbot. AI ini bermanfaat untuk mempercepat pekerjaan manusia, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan efisiensi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.